この剣を引き抜きゃ光と闇のお前だけは。Halo nakama, galau banget nih penontonnya, sepi banget. Kalian kemana sih? Ya udah deh, yuk kita lanjutin anime level Tukara Cheat episode 5 hingga 6. Yang belum nonton episode sebelumnya tonton dulu ya, link ada di deskripsi. Pasukan Raja Iblis berhasil menyerang dan menghancurkan beberapa pelindung kota. Seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan Raja Iblis berhasil menembus pertahanan kerajaan Klirode satu persatu. Ketika Raja menanyakan kepergian pahlawan kocak, seorang prajurit mengakui bahwa Fuyo kembali bersembunyi sebagai pengecut. Di samping itu, Raja diberitahu bahwa pasukan sihir telah siap untuk melakukan sihir penyucian, meskipun akan berdampak negatif pada para penyihir. Namun, itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan benteng terakhir. Raja Iblis didatangi oleh bawahannya, Grianil, yang melaporkan bahwa kerajaan akan melakukan sihir penyucian. Sebagai respons, Raja Iblis memerintahkan Uliminas untuk menarik pasukan. Para penyihir, termasuk Raja, melakukan mantra dan menggunakan sihir penyucian secara luas. Fokus berpindah ke keluarga Fuyo, di mana Riz menyambutnya setelah pulang dari pekerjaannya. Sambil minum teh, Riz bertanya tentang pekerjaan Fuyo. Fuyo menjelaskan bahwa ia hanya pergi ke kota untuk sekadar melihat-lihat dan memeriksa harga baju zirah di sana. Mendengar itu, seorang wanita berotot merasa perlu menjual sayuran dari ladang mereka ke kota karena tidak ingin terus tinggal gratis di rumah Fuyo. Gadis pemanah juga menyatakan keinginannya untuk beternak kuda. Setelah mendengar itu, Balirosa dan si penyihir merasa frustrasi karena mereka belum bisa memberikan bantuan kepada keluarga. Dengan ceria, Riz menyatakan bahwa tanggung jawabnya adalah mengurus semua hal di dalam rumah sebagai istri pemimpin. Di istana kerajaan, setelah para penyihir menggunakan sihir penyucian dan mengusir pasukan Raja Iblis, mereka sendiri jatuh kelelahan karena habis tenaga. Efek sihir penyucian akan berlangsung selama 3 bulan, membuat pasukan iblis tidak dapat mendekati tanah yang telah disucikan. Dengan ayahnya yang masih tidak sadar, menurut hukum kerajaan Klirode, putri pertama harus mengambil alih tugas sang raja dan menggantikannya. Keputusan pertama yang diambilnya adalah mencabut gelar pahlawan dari si kocak. Putri melakukan hal ini dengan alasan bahwa si kocak tidak berkontribusi sama sekali dalam pertempuran melawan iblis, bahkan bersembunyi dari musuh. Dalam kebuntuan ini, putri berniat untuk meminta saran kepada si peramal. Di sisi lain, si kocak terlihat telah diusir dari istana. Sin kemudian beralih ke Fuyo yang sedang berbincang dengan istrinya. Meskipun telah mengungkapkan perasaannya, Riz sudah tertidur. Keesokan harinya, para wanita merayakan Fuyo dan Riz untuk pergi berkencan. Riz merasa sangat senang dan segera mengajak suaminya untuk keluar bersama. Mereka pergi ke kota untuk berkencan dan tampaknya menikmati waktu bersama. Di tengah perjalanan, Fuyo bertanya pada Riz apa yang diinginkannya saat ini. Saat mereka melewati toko permata, Fuyo langsung membelikan bros yang terbuat dari batu permata. Setelah kembali ke rumah, Riz terus memandangi permata yang dibelikan Fuyo, membuat para wanita terkesan. Meskipun iri, mereka juga melihat keharmonisan rumah tangga Fuyo dan Riz. Di malam harinya, Fuyo merasa gelisah karena sulit tidur saat Riz tidur di sampingnya. Sin kemudian pindah ke istana kerajaan, di mana pahlawan kocak sedang mencari sesuatu di ruang harta. Ia sangat kesal pada putri karena telah mengusirnya. Di samping itu, seorang wanita muda menyatakan niatnya untuk terus mengikuti pahlawan kocak. Saat ini, pahlawan kocak mencari artefak yang dapat membantunya mengalahkan Raja Iblis, agar dia bisa mengalahkan Raja Iblis dan jadi pahlawan lagi. Namun, dia juga frustrasi karena meskipun dipilih sebagai pahlawan, dia tidak bisa menggunakan sihir seperti yang dimiliki Fuyo. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil pahlawan kocak, menawarkan kekuatan besar secara instan. Sosok tersebut meminta pahlawan kocak untuk melepaskan dirinya dan menerima kekuatan instan.
Sebuah pintu rahasia terbuka, mengungkapkan sebuah pedang di dalamnya. Saat pahlawan kocak mencabut pedang tersebut, muncullah sosok jin bernama Hia. Ware wa Hia. Sang iblis seperti biasanya memberikan 3 permintaan kepada pahlawan kocak. Karena serakah, pahlawan kocak mencoba memikirkan rencana yang cerdik. まず一つ目は Di sisi lain, Putri Ursula memanggil peramal bernama Ursula. Dia menjelaskan tujuannya untuk mendapatkan petunjuk agar bisa mengatur strategi setelah efek penyucian berakhir. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, semua orang di ruangan tersebut tiba-tiba mendapatkan segel budak di leher mereka. Melihat ini, Putri menyadari sesuatu dan memerintahkan para prajurit untuk memeriksa ruang penyimpanan harta di bawah tanah. 忘れないぞ Ursula mengenali segel itu sebagai kerah pengorbanan yang digunakan sebagai ganti untuk memenuhi permintaan dari sosok jin, yang artinya setiap orang di istana menjadi tumbal untuk jin tersebut. Putri kemudian menceritakan tentang masa lalu, di mana seorang Raja Kliroda meminta kematian Raja Iblis, dan setengah nyawa penduduk kerajaan digunakan sebagai tumbal. Akibatnya, hampir semua penyihir kerajaan turut menyegel jin tersebut. Sekarang, seseorang telah melepaskan segel yang sulit untuk dikembalikan dan meminta sesuatu pada jin tersebut. Tumbal akan hilang setelah permintaan terpenuhi. Menghadapi bahaya ini, Putri meminta pendapat Ursula. Ursula menyarankan agar Putri memanggil pahlawan sejati yang pernah terpanggil sebelumnya. Para menteri kerajaan yakin bahwa pahlawan sejati tersebut adalah petualang yang tidak pernah bekerja sama dengan raja, yaitu Fuyo. Ursula memberitahu bahwa Fuyo berada di wilayah barat kerajaan saat ini, dan Putri bertekad untuk menemuinya langsung. 物は西の方角に 直接向かいます。 Fuyo sedang berjualan perisai yang dibuat dari sisik naga buatannya. Berkat pengalamannya sebagai pedagang sebelumnya, dia mahir dalam bernegosiasi dan dengan cepat memenangkan kepercayaan penjual. Riz dan Balirosa terkesan dengan kemampuan bisnis Fuyo. Menurut Balirosa, Fuyo tidak hanya ahli dalam pembuatan perisai dari sisik naga, tetapi juga pandai menjalankan bisnisnya sendiri. Riz menjelaskan bahwa kemampuan bisnis Fuyo berasal dari pengalamannya sebagai seorang pedagang. Mendengar ini, Balirosa merasa iri terhadap Riz yang memiliki suami seperti Fuyo. Namun, Riz yakin bahwa Balirosa juga memiliki calon suami yang tepat, yaitu Raja Iblis. Setelah keluar dari toko, Fuyo berterima kasih kepada Balirosa atas rekomendasi toko yang bagus yang membantunya menjual banyak barang dari sana. Saat mereka berjalan, Fuyo bercerita bahwa dia dulu adalah pedagang. Namun, Riz berharap agar Fuyo tidak hanya fokus pada bisnisnya, tetapi juga menghabiskan waktu bersama dengannya. Mereka mendengar peringatan tentang sosok jin yang mendekat. Jin itu adalah Hia, yang sebelumnya dibebaskan oleh pahlawan kocak dengan permintaan untuk membunuh Fuyo. 爪はこの私に Fuyo sangat terguncang melihat Riz terluka. Bahkan saat dia menggunakan sihir penyembuh, itu tidak berhasil sama sekali. Dengan ekspresi wajah yang menakutkan, Fuyo yang biasanya lembut terlihat sangat marah. 根源魔法を習得しました。 お前だけは 世界に放り出された僕を喜んで受け入れてくれた君。それなのに 許さない Setelah mendapatkan sihir purba, Fuyo tidak menyangka bahwa ia bisa memutar balikan waktu di sekitarnya dan memulihkan tubuh Riz seperti semula. Ini membuat Hia, jin tersebut, sangat terkejut karena manusia biasanya tidak bisa menggunakan sihir waktu yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh jin. Dengan kemarahan yang meluap, Fuyo terus menghajar Hia dengan brutal. Hia semakin terkejut melihat status Fuyo yang begitu luar biasa dengan semua atribut yang tak terbatas. Sementara itu, Riz sadar dari pingsannya dan terkejut mendapati tubuhnya tidak terluka sama sekali. Balirosa menjelaskan bahwa itu adalah hasil dari sihir suaminya. Namun, Fuyo terlihat berbeda dari biasanya. Riz teringat pada kebaikan Fuyo yang tidak suka bertarung, membuatnya merasa bersalah karena Fuyo bertarung demi dirinya. Meskipun Hia sudah tidak berdaya dan telah menyerah, Fuyo terus menghajarnya dengan kekerasan yang tidak biasa. Riz mengatakan bahwa meskipun ia senang karena Fuyo marah demi dirinya, ia takut kehilangan sosok Fuyo yang baik hati dan tidak sombong. Fuyo akhirnya luluh dan menghentikan pertarungan. Melihat Riz baik-baik saja,
ia merasa sangat bersyukur. Di sisi lain, Putri menggunakan sihir teleport bersama para prajuritnya untuk mencari Flio. Saat Putri merasa cemas karena belum menemukan pahlawan sejati, tiba-tiba kerah di leher mereka hancur, menandakan bahwa sosok yang memasang kalung tersebut telah dikalahkan atau jin tersebut gagal memenuhi permintaan pahlawan kocak. Di istana, para prajurit terus menggedor pintu ruang harta tempat pahlawan kocak bersembunyi. Suya ketakutan karena jika tertangkap, mereka akan dieksekusi. Pahlawan kocak menyadari jin telah gagal menjalankan misi. Dan suara misterius muncul mengonfirmasi kegagalan tersebut. Suara itu kemudian merasuki tubuh Suya yang berubah menjadi orang lain dan mengaku telah mendapatkan tubuh aslinya setelah berabad-abad tersegel. Ia mengganti pakaiannya menjadi penyihir dan berterima kasih kepada pahlawan kocak karena telah melepaskan segel jin yang juga membebaskannya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Magus Agung dari Damalinas Malam dan menawarkan kekuatan kepada pahlawan kocak. Namun, pahlawan kocak malah diubah menjadi monster tunggangan Magus. Dia bersumpah akan membalas dendam pada keluarga kerajaan yang telah menyegelnya, baik itu keturunan maupun pewaris. Di kota, Flio terlihat menyembuhkan Hia setelah pertarungan mereka. Ketika Hia sadar, ia meminta pengampunan dari Flio dan terkejut karena telah disembuhkan. Flio menjelaskan bahwa ia melakukannya karena Riz sudah baik-baik saja. Balirosa menyarankan agar Hia tidak diserahkan kepada satria atau pihak kerajaan. Awalnya, Flio berpikir untuk menyegel Hia kembali di ruang harta kerajaan. Namun, setelah melihat ingatan Hia, Flio memahami bahwa Hia disuruh oleh pahlawan kocak untuk membunuhnya. Hia terkejut mengetahui Flio bisa membaca ingatan, karena seharusnya hanya dia yang bisa menggunakan sihir tersebut. Flio menyadari bahwa menyegel Hia kembali di istana hanya akan menimbulkan masalah serupa di masa depan. Riz percaya bahwa Hia bisa menjadi aset berharga bagi kelompok mereka. Flio bertanya apakah Riz yakin ingin membawa Hia, meskipun Hia telah menyakitinya. Riz menjawab bahwa dia lebih kesal karena kalah begitu mudah. Flio kemudian meminta Hia bersumpah untuk tidak lagi mengambil nyawa dan menawarkan pengampunan. Hia pun resmi menjadi pelayan Flio, berjanji mengabdikan seluruh jiwa dan raganya. Flio merasa perlu memperbaiki kota yang rusak akibat pertarungan mereka dan berencana menggunakan sihir waktu lagi seperti sebelumnya. Hia melarang Flio menggunakan sihir waktu lagi karena bisa memperburuk keadaan. Hia menjelaskan bahwa dia sendiri hanya bisa menggunakan sihir itu untuk satu orang dan manusia seharusnya tidak bisa menggunakan sihir tersebut. Flio bertanya mengapa dia bisa menggunakan sihir waktu. Hia menjelaskan bahwa Flio memiliki kemampuan tak terbatas sehingga bisa memakai sihir secara maksimal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh dewa. Meski begitu, Hia memperingatkan Flio untuk tidak menggunakan sihir waktu lagi karena bisa menyebabkan distorsi ruang dan waktu. Oleh karena itu, Flio memutuskan untuk menggunakan sihir lain untuk memperbaiki kota meskipun Riz terlihat khawatir. Hia memperkenalkan dirinya kepada para wanita di rumah sebagai pelayan Flio dan akan tinggal di sana mulai hari ini. Para wanita terkejut karena Flio berteman dengan jin setelah berteman dengan Raja Iblis. Salah satu wanita bahkan menyamakan situasi ini dengan membawa kucing liar pulang. Balirosa kemudian mengantar Hia ke kamarnya. Flio termenung dan merasa menyesal karena terbawa suasana sebelumnya. Balirosa datang dan bertanya tentang kekhawatiran Flio. Tapi Flio menutupinya dan meminta maaf karena membuat Balirosa takut. Flio mengakui bahwa meskipun memiliki kekuatan besar, dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Balirosa mengatakan bahwa dia juga sering bingung karena sulit menilai orang dan mulai mempertanyakan tujuan menjadi kuat setelah tinggal bersama Flio dan lainnya. Flio kemudian menemui Riz yang tampak murung. Riz dengan cemas menanyakan apakah Flio akan kembali ke dunia asalnya karena kekuatannya yang luar biasa dan memintanya membawa Riz jika dia pulang. Flio menenangkan Riz, mengatakan bahwa dia tidak akan pulang karena dunia asalnya tidak cocok untuk demi human seperti Riz. Riz mengungkapkan bahwa sebelum bertemu Flio, dia hanya tahu cara memimpin dan bertarung.
Tetapi setelah bertemu Fleo, dia mulai merasakan perasaan baru. 当然です。 Saat mereka hampir berhubungan intim, Hia tiba-tiba muncul di belakang mereka, mengaku telah berada di sana sejak lama untuk menjaga Fleo. Fleo merasa malu dan meminta Hia untuk tidak melakukannya lagi.